Nah, sebelumnya ya, oke, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan? Oke, seperti yang udah disampaikan di dalam poster ya teman-teman, bahwasanya kali ini kita akan menghadiri dan juga melaksanakan yang namanya mentoring ketujuh, di mana fokus kita kali ini adalah untuk menghadapi nih soal-soal yang ada di SNBT 2025. Nah, kali ini kita kedatangan tiga tutor ataupun bisa dibilang tiga mentor ya di sini yang keren abis, di mana nanti kita bakal ada sesi pematerian maupun sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi untuk itu buat teman-teman semuanya bisa untuk memanfaatkan waktunya dengan baik ya. Kalau misalnya ada tips and trick atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, jangan ragu untuk menyampaikannya pada saat sesi tanya jawab. Seperti itu ya teman-teman. Dan sebelumnya kayaknya tadi aku belum kenalan. Kenalin, aku Wahyu selaku salah satu tim inti dari Caraku Academy. Dan kali ini berperan sebagai Master of Ceremony pada mentoring ketujuh kali ini. Oke. Sebelumnya aku mau cek lihat dulu ya berapa banyak nih teman-teman yang udah hadir. Oke. Lumayan ya teman-teman ya, tapi kayaknya belum lengkap. Jadi bisa nih untuk teman-teman juga mengajak teman-teman lainnya yang ada di grup nih untuk join dan juga datang di mentoring ketujuh. Karena kali ini kita bakalan dapat banyak insight baru ya dari ketiga tutor ataupun mentor kita kali ini ya. Nah, selanjutnya nggak perlu waktu lebih lama lagi ya teman-teman. Kali ini kita langsung masuk ke sesi materi karena untuk pembukaan sudah selesai. Di mana saat sesi materi di sini kita akan mendengarkan nih dan juga menyimak materi dari yang akan disampaikan oleh para mentor. Yang pertama di sini seperti yang kita tahu ya bahwasanya ada tiga mentor yang ada Kak Arbi, Kak Fauzan dan juga Kak Efron. Dan untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Arbi. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu. Halo Kak Arbi. Halo Kak, ya, Oke, udah siap? Aman? bentar Kak. Kak Oh, Fauzan, bahannya udah ya? kenapa Kak? Sorry. Kak, aku tektokan dengan Kak Fauzan soalnya untuk penyiapan materinya. Oke, boleh dari Kak Arbi dan juga Kak Fauzan? Oke, Oke, waktu dan tempat dipersilakan ya Kak ya. oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Tuh, kita ketemu lagi ya di mentoring ketujuh. Tepatnya untuk malam ini kita bakalan membahas mengenai strategi dalam menjawab soal, khususnya buat teman-teman pejuang UTBK SNPT tahun 2025. Nah, di sini aku dengan Kak Fauzan sudah menyusun materi terkait dengan strategi jitu dalam menaklukkan UTBK SNPT 2025. Di materi ini, teman-teman, kami menyiapkan berbagai trik ya untuk mulai dari model soal numerik ataupun model soal non numerik seperti literasi ya seperti itu. Oke, nah perlu diketahui teman-teman, ini mungkin juga sebagai penegasan ya bahwa di UTBK SNBT tahun 2025 ini ada beberapa hal yang menjadi perubahan khususnya untuk tes kemampuan akademik atau TKA yang dulunya kayak matematika, fisika, terus geografi dan seterusnya itu dihilangkan atau dihapus dan digantikan dengan literasi. Jadi ada literasi, makanya teman-teman belajar di Bimbel Cara Akademi ada subtes literasi ya, literasi baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selain itu, fokusnya pada TPS dan juga tambahan dengan penalaran matematika seperti itu. Dan ini semua tentu akan menjadi tolak ukur ya, tolak ukur di tesnya teman-teman, khususnya untuk menilai hal-hal kemampuan menilai dari kemampuan penalaran ataupun kemampuan literasi yang tentu berhubungan dengan hal yang akan teman-teman geluti ketika menjadi mahasiswa seperti itu. Boleh di next, Kak? Nah, kita
belajar kita ini ya perhatikan dari segi menjawab soal. Nah, apa sih yang menjadi strategi dalam menjawab soal? Yang pertama tentu untuk ini ya kita harus mengetahui dari tipe-tipe soalnya. Nah, khususnya untuk penalaran umum, kita bisa identifikasi mulai dari pola, kemudian kesimpulan yang logis, dan seterusnya. Jadi teman-teman mungkin yang ikut ini ya ikut bimbel di Carago Academy kan sudah beberapa pekan ya ininya kelasnya dan tentu teman-teman sudah familiar lah dengan model-model soal yang disediakan seperti itu sehingga teman-teman sudah mengenali bagaimana sih model soal di subtes tiap subtes baik itu TPS kemudian penalaran matematika dan kemampuan untuk literasinya. Berikutnya di pemahaman bacaan, teman-teman. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana teman-teman bisa menganalisis teks dan merumuskan apa yang menjadi gagasan utama, ide utama, terus ide pokok dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, dan mungkin sudah banyak juga disampaikan oleh tentor-tentornya di kelas. Dan sebagai penegasan saja bahwa untuk di kemampuan literasi ataupun di subtes bahasa, teman-teman harus memahami dari segi soalnya dulu ya. Jadi pahami soal, analisis, kemudian cari di ketika berhubungan dengan teks, maka carilah di teksnya seperti itu supaya teman-teman bisa mengefisienkan waktu ketika mengerjakan soal UTBK-nya. Berikutnya di pengetahuan umum, di sini ada informasi-informasi terkait dengan faktual ya di berbagai bidang dan khususnya PU juga mirip-mirip dengan ini ya. Ada juga penalaran ya, penalaran untuk penarikan kesimpulan dan seterusnya. Dan terakhir di kemampuan kuantitatif. Nah, kemampuan kuantitatif ini adalah salah satu subtes yang sering ini ya, sering peserta UTBK kayak merasa PK kuantitatif dengan PM. Nah, dua subtes yang sering menjadi hal yang terasa berat gitu buat peserta UTBK. Padahal teman-teman yang harus diperhatikan bahwa itu ya, ketika teman-teman belajar pada saat proses belajar dan melihat model soal PK ataupun PM, teman-teman harus yang pertama adalah teman-teman harus mencintai pelajarannya ya. Jadi ketika teman-teman belajar maka teman-teman bisa eh, fokus. Jadi kalau kalau membangun mindset positif terhadap mata pelajaran ataupun subtes itu akan membantu teman-teman ketika teman-teman belajar, teman-teman masuk di fase pembelajaran sehingga teman-teman mudah memahami dan bisa menjawab model soal kuantitatif dengan penalaran matematika dengan baik seperti itu. Berikutnya. Nah, ini untuk spesifik ke penalaran kuantitatif ya. Nah, bagaimana sih taktiknya untuk modal soal kuantitatif? Nah, untuk model soal kuantitatif atau numerik yang bentuknya perhitungan ataupun angka ya. Nah, ini ada tiga metode. Yang pertama adalah estimasi. Jadi, teman-teman juga di model soal kuantitatif juga ada modelnya yang terutama di PM ya, karena biasanya saya temukan di model-model soal PM itu ada kayak logika matematika ya, logika dasar matematika sehingga meskipun tanpa menghitung, teman-teman bisa memahami dengan menganalisis dari soalnya. Seperti itu. Jadi ketika kita membaca soal, maka kita ibaratnya mengilustrasikan atau menggambarkan supaya teman-teman bisa meskipun tanpa cakaran, itu kadang teman-teman bisa mengestimasi apa sih jawaban yang benar. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembulatan. Jadi kadang di soal hitungan ya, khususnya di kuantitatif, namun ini juga sih peluangnya juga agak sedikit. Di model soal kuantitatif atau di hitungan di numerik ini, kadang ada jawaban yang tidak pas dengan opsi. Nah, ini biasanya kita ini ya menguji dari opsinya. Jadi semua opsi itu diuji yang mana apa namanya mana opsi yang paling mendekati sehingga teman-teman bisa melakukan pembulatan ataupun menyederhanakan angka. Kadang juga biasanya di soal-soal yang opsinya bentuk pecahan ya, di opsi pecahan itu kadang modelnya yang teman-teman dapat di hasil akhir perhitungannya atau di cakarannya teman-teman masih dalam bilangan yang besar, bilangan yang gede. Nah, sehingga harus
sederhanakan seperti itu. Dan yang ketiga, metode eliminasi. Nah, ini metode eliminasi ini saya rasa teman-teman banyak ini ya, banyak juga menemukan di subtes yang lain ya, terutama di uh, kuantitatif juga. Jadi teman-teman bisa mencoret ataupun membuang opsi yang dianggap sudah pasti salah gitu. Kan biasanya kita lihat opsi itu terutama kalau di bahasa ya, kalau di bahasa itu biasanya baru kita baca kayak ini jauh banget ya, agak beda dengan apa yang ditanyakan gitu. Nah, teman-teman supaya tidak membingungkan, teman-teman coret saja. Jadi keluarkan gitu, keluarkan dari pilihan jawaban yang benar sehingga teman-teman bisa fokus pada opsi-opsi yang yang dianggap hampir benar gitu. Sehingga teman-teman bisa menghemat waktu ya, dari segi penghematan waktu kan lebih efisien ketika teman-teman ini ya mengeliminasinya sehingga sisa sedikit gitu opsi yang ingin dipilih gitu. Boleh di next. Nah, ini untuk penalaran non kuantitatif khususnya untuk metode apa namanya subtes kayak PBM, terus apalagi ya PPU, terus literasi. Nah, ini bisa diterapkan ya teman-teman. Dan di sini yang penting yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman harus menguasai dari apa yang dimaksud oleh soal gitu. Makanya kalau di bahasa itu biasanya perlu penekanan ya, dia ditekankan bahwa teman-teman harus membaca soal dulu. Jadi baca soal dulu, analisis soalnya, terus pahami, baru cari di teks. Kalau misal di soal hanya menanyakan misal ide utama dari paragraf satu, berarti fokusnya ke paragraf satu, tidak usah membuang-buang waktu membaca teksnya gitu. Nah, di bahasa juga teman-teman kita perlu menerapkan pola baca cepat ya, karena kan apalagi kalau di PPU itu kan dia soalnya 20 nomor, terus waktunya 15 menit. Jadi tidak cukup apa namanya tidak cukup 1 menit per soal. Nah, sehingga teman-teman perlu efisiensi waktu, perlu mengefisienkan waktu dengan teknik baca cepat ya, teknik baca cepat dan temukan point of view di teks atau POV. Jadi usahakan teman-teman mendapat POV-nya. Nah, biasanya juga kan untuk model-model soal bahasa itu kan dia satu teks bisa digunakan untuk 3 sampai 5 soal. Nah, sehingga kalau teman-teman mengefisienkan waktu di awal dengan membaca misal satu teksnya, terus menjawab, nah itu kan satu satu kali membaca doang. Jadi pada saat di awal sudah membaca satu teks, nah pada saat menjawab nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 otomatis teman-teman tidak perlu membaca ulang. Sehingga efisiensi waktunya di situ lebih efektif seperti itu. Boleh di next, mungkin ini terakhir ya dari untuk apa ya. Nah, ini yang menjadi kunci ya teman-teman. Kuncinya di sini adalah manajemen waktu. Kalau kita ya, mirip-mirip lah dengan ini ya pada saat proses pembelajaran ya, pembelajaran pada saat kelas intensif ataupun kelas ininya kelas private-nya dengan tentor, teman-teman kan membahas soal itu satu paket itu tidak tidak cukup ya ketika di kelas ya, di pertemuan di kelas ya. Nah, sama juga dengan ketika teman-teman ujian di hari H. Nah, kalau teman-teman tidak manajemen waktu dengan baik, maka teman-teman akan banyak tertinggal untuk tidak menjawab soal-soal yang harusnya teman-teman bisa jawab seperti itu. Nah, makanya lagi-lagi teman-teman yang perlu di ini ya, yang perlu di highlight juga bagaimana supaya teman-teman bisa performanya bagus sebelum hari H tes. Jadi di sebelum hari H tes usahakan menjaga ini ya, menjaga mulai dari menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga gizi yang dimakan supaya pada saat tes tidak ada hambatan dari segi fisiknya teman-teman, dari segi kesehatan fisiknya ataupun dari segi kesehatan mentalnya teman-teman. Sehingga performanya ketika tes UTBK itu lebih maksimal. Dan ini ya yang perlu ditekankan lagi-lagi adalah kuncinya adalah manajemen waktu. Jadi teman-teman estimasikan kan teman-teman sudah tahu ya di subtes ini kan berapa soalnya, terus berapa menit waktunya. Nah teman-teman estimasilah tiap soal saya harus minimalnya berapa
berapa detik ataupun berapa menit di soal tersebut. Kalau misalnya teman-teman rasa di soal tersebut agak susah kan, biasanya kalau kalau saya kemarin ya, itu bisa dijawab ragu-ragu, terus nanti next ke soal berikutnya. Nanti boleh balik ketika ada waktu yang tersisa sehingga teman-teman tidak stagnan di soal yang susah gitu, dan akhirnya terbuang waktunya untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Terus prioritaskan ya. Nah, itu tadi kalau teman-teman ada merasa bahwa teman-teman di soal tersebut teman-teman merasa apa namanya merasa kurang kurang untuk tidak yakin untuk menjawab, maka skip saja, jawab dulu ragu-ragu, terus jawab soal apa namanya jawab soal yang teman-teman rasa bisa dijawab dengan ini ya, dijawab dengan tepat. Mungkin itu dari aku, nanti dilanjut sama Kak Fauzan ya. Oke, terima kasih. Oke, aku izin melanjutnya. Makasih juga buat Kak Arfi buat penjelasan sebelumnya. Mungkin di sini aku bakal melengkapi juga dari penjelasan dari Kak Arfi. Makasih juga sebetulnya ini PPT mostly dibuat oleh Kak Arfi, tapi nanti aku jelasin secara detail juga. Buat pertama dari aku itu pasti di soal itu ada kayak jebakan jawaban. Ini adalah salah satu common mistake yang orang-orang sering terjebak di dalamnya, dan mostly itu kayak di matematika gitu, kayak misal teman-teman ya ada urutan pembagian perkalian pertambahan pengurangan itu jangan sampai lupa. Dan kemudian misal kayak eh, 1999 pangkat nol itu sama dengan satu, karena mungkin pangkat nol sama dengan satu. Dan ya beberapa common mistake lain, misal kayak soal cerita gitu, kayak misal dibagikan ke siapa, jangan lupa untuk kalimat pembaginya dan operasinya itu jangan lupa. Jebakan jawaban juga ada di mata pelajaran di ya bidang lain gitu, kayak misal tadi PBM, PU gitu. Mostly itu kayak misal ada kesamaan jawaban antara misal kayak huruf kapitalisasi gitu, atau mungkin kesamaan kalimat utama dan ide pokok. Itu sering terjadi. Nah, jadi kalau misal teman-teman nemu soal yang kayak gampang banget, kayak teman-teman kayak udah pasti ini jawabannya, jangan sampai teman-teman kejebak atau terkecoh, karena sayang banget kan. Walaupun penilaian itu secara IRT, tapi satu soal itu worth apa ya? Kayak misal di universitas jurusan impian kamu itu misal seatnya ada 70 kapasitas gitu, kayak 70 orang gitu. Tapi dengan kamu salah satu soal ini karena kamu kejebak dengan pertanyaan yang sebenarnya bisa menempatkan kamu di universitas impian kamu, itu kayak sesuatu yang sangat menusuk hati gitu kan. Jadi menurutku pahami juga kan setiap soal di setiap bidang itu pasti ada kesalahan umum ya, kayak yang telah aku sebutin tadi, misal di PK, PU, PBM. Nah, teman-teman jangan sampai lupa untuk tidak terjebak di sini. Karena pastikan di hari-hari teman-teman bakal kayak nervous gitu, kayak aduh ini ujian yang benar-benar menentukan masa depanku gitu, kayak ya teman-teman harus pasang mindset yang kayak slow aja loh, kayak enjoy aja, kayak walaupun teman-teman pasti kayak kekurangan materi, tapi aku tahu teman-teman yang lain itu pasti ada yang kurang siap dari teman-teman. Jadi kayak untuk membangun rasa percaya diri dan positif itu mungkin bisa kayak gitu. Dan jangan bersedih hati juga kalau misal ada materi yang belum kejar dan teman-teman merasa minder, kayak oh sebelahku ini kayak jago banget gitu. Jangan sampai begitu ya, kayak maksudnya percaya pada diri kamu sendiri, karena kamu telah belajar, aku yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Dan nanti di slide tadi itu aku semakin juga kayak ada faktor langit gitu. Ya, teman-teman masih tahu itu ada faktor luck dan faktor jalur langit yang teman-teman harus kayak ya ini secara empiris nggak ada sangkut pautnya, tapi ini bisa jadi sesuatu yang membantu gitu, baik secara emosional maupun secara religius gitu. Kemudian strategi eliminasi ini sebenarnya kayak teknik buat tryout juga sih sebenarnya, tapi pastikan kalau teman-teman di hari H itu
soal yang benar-benar bisa dieliminasi, better dieliminasi. Kayak misalnya ada 20 soal, misal 10 soal awal itu agak gampang, teman-teman harus kayak cari soal yang paling susah dan ditandai gitu loh. Kalau nggak salah di CPT ada fitur kayak ditandai gitu. Ini soal yang susah atau apa gitu. Misalnya kan kalau udah kejawab nanti hijau apa. Nah aku agak lupa sih sistemnya masih sama atau enggak. Tapi intinya kalau misal teman-teman ragu itu pasti ada markernya dan itu harus teman-teman manfaatkan ya sebaik mungkin karena ini bisa jadi soal yang memakan waktu banyak dan itu perlu porsi berpikir yang banyak gitu. Jadi sayang banget kalau misal di ngarang atau dilewatkan gitu. Ini kan juga penilaian secara IRT juga ya kalau nggak salah. Tapi pokoknya kalau misalnya ada soal yang gampang, better kerjain dulu dan jangan terlalu lama dan jangan terlalu mikirin, aduh ini jawaban soal tadi salah apa bener. Karena itu bisa makan waktu loh. Kayak misal 1 menit itu worth it banget buat ngerjain soal yang susah gitu. Dan juga misal dalam satu soal yang harus diperhatikan adalah eliminasi tiap opsi. Kayak misal opsi A, B, C, D, itu mana yang paling benar, mana yang paling salah, dan paling paling menyebalkan itu pasti ada dua opsi yang sebenarnya kayak sama gitu. Tapi apa sih bedanya gitu? Itu kayak soal di bacaan kayak PBMPU itu mesti ada yang kayak, aduh, ini jawabannya sama tapi kok apa ya jawabannya? Pasti teman-teman pernah merasa gitu. Nah itu better ditandain dulu dan balik lagi pas udah kayak selesai yang muda-muda gitu. Jadi ini bakal memaksimalkan waktu teman-teman. Itulah tips dariku. Oke, mungkin ada slide selanjutnya. Tapi nanti mungkin aku bakal segera aja dan kemudian kita akan fokus kepada pertanyaan saja. Biar nanti teman-teman bisa tahu nih, ini kurangnya di mana. Oke, terus selanjutnya ada persiapkan mental kalian. Jadi pas hari H, jangan lupa teman-teman untuk sarapan. Saya sangat, aku sangat merekomendasikan kalian untuk sarapan. Karena ketika kalian sesi, kan ada 2 sesi ya kalau nggak salah. Sesi pagi gitu. Dan teman-teman nggak, apa ya, sesi pagi dan kalian nggak sarapan itu benar-benar kayak sesuatu yang sangat disayangkan gitu. Intinya harus ada yang diisi, walaupun itu nggak selalu makan besar. Kayak misal teman-teman makan roti lah, nggak perlu makan besar, karena kalau makan besar nanti takutnya ngantuk juga dan nggak optimal pas ngerjain di hari H gitu. Jadi better teman-teman isi perut dulu untuk memaksimalkan pas ngerjain. Dan juga jangan lupa istirahat yang cukup. Aku pas hari H-1 sebelum ujian itu aku nyentuh buku cuman untuk mereview secara keseluruhan dan itu akan makan waktu 4 jam doang. Itu pas malam aku udah sampai Semarang untuk ujian dan itu aku tidur jam 8 apa jam 9 itu dan itu benar-benar kayak ya udahlah besok ujian dan sekarang waktunya untuk persiapan aku gitu. Jadi nggak perlu yang lembur sampai jam 12 kecuali teman-teman memang perlu ya, tapi kalau memang nggak perlu aku sarankan jangan melakukannya. Perlu itu dalam artian kayak ada tryout yang perlu kerjain gitu. Tapi kayaknya Hamin seminggu itu aku udah nggak tryout sih, kayak tinggal review soal aja. Em, ya, sukses UTBK ada di tangan Anda. Ini jujur aku nggak tahu cara jelasnya gimana, tapi ya semua sukses semua sukses SNBT kamu itu memang ada di tangan kamu. Maksudnya kayak kamu milih apa gitu dan pas kamu belajar itu kamu gimana? Apakah kamu selalu procrastinate atau kamu selalu mengupayakan prioritas untuk belajar? Itu pasti ada di pilihan kalian. Dan apakah teman-teman nanti eh, misal opsi A atau opsi B itu kan teman-teman yang milih. Jadi yes, menurut aku statement ini benar. Tapi ada juga menurutku aku nggak setuju karena maksudnya bisa ada faktor luck juga yang tadi aku jelasin. Dan teman-teman harus percaya bahwa di ujian ini itu benar-benar ada, maksudnya kriteria penilaiannya itu nggak saklek banget, jadi bakal random nanti. Ada faktor luck juga. Jadi ya jangan bersedih kalau misal teman-teman sangat down di salah satu bidang. Dan jangan lupa untuk berdoa sehari sebelum
awalnya pasti berdoa dulu karena aku minta kemudahan dalam mengerjakan soal ya. Kayak misal teman-teman udah pontang-panting berapa bulan ini ngerjain soal, latihan, ngebut materi. Kalian sudah berusaha dan ini waktunya untuk teman-teman kayak apa ya? Waktunya untuk relaksasi diri dan refleksi diri dan mendekatkan diri kepada pencipta gitu. Maksudnya dengan banyak berdoa lah, dengan banyak bersyukurlah dan gitu. Karena aku yakin ada kok yang membantu. Maksudnya dengan jalur yang jujur ya. Eh, dan kalian punya tempat sandaran sang cipta gitu. Jadi mungkin dengan berdoa teman-teman akan merasakan eh, rasa bebas gitu, rasa tenang gitu dan rasa tidak was-was. Karena tahu ini semua adalah ujian dan pasti ada jalannya kok. Asik, itu sih. Tiga hal sih, ketentraman hati, fokus, dan harapan. Yang perlu mungkin fokus sih, karena di ujian kan pasti kita merasa was-was gitu. Jadi fokus adalah salah satu hal yang paling kita butuhkan. Oke, ini sebelum mulai slide, time yourself, jangan lupa pas ujian itu pasti ada waktunya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai kamu terbuang waktunya, jangan sampai kamu, ya mungkin udah dijelasin sebelumnya, membaca cepat. Jadi menurut kamu membaca cepat adalah salah satu teknik yang penting banget. Banyak tutorialnya di YouTube, kayak skimming lah, scanning gitu. Itu banyak banget. Dan teman-teman bisa mulai praktikan mungkin. Kalau misal teman-teman belum merasa kayak eh, fast reading. Fast reading itu kayak teman-teman nggak membaca di dalam pikiran. Kayak mata kalian itu langsung kayak membaca per line gitu, per baris. Kayak line satu, line dua. Jadi kayak secara kayak mesin gitu. Dan itu nggak membaca di pikiran gitu. Aku juga masih latihan sih sebenarnya. Tapi memang nggak susah. Oke, itu time yourself. Eh, udah kayaknya. Mungkin itu sih presentasi dari aku dan Kak Arfi. Aku kembalikan ke moderator ya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you buat Kak Arbi dan juga Kak Fauzan ya. Nah, sebelumnya tadi kita udah belajar banyak ya teman-teman ya terkait dengan tips and trick mengenai beberapa semua subtes ya, baik yang numerik maupun yang non numerik, dan di situ juga ada beberapa tips nih kalau teman-teman juga wajib nih untuk menjaga kesehatan tubuhnya masing-masing, tidur yang cukup dan juga lainnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya nih, bisa di hold dulu, bisa di sama dulu karena kita masih ada satu mentor ya teman-teman ya, yaitu di sini ada Kak Efran. Untuk itu, halo Kak Efran. Halo Kak, Oke, udah aman untuk menyampaikan materi? aman Kak, bentar Kak, aku share screen ya. Oke, boleh. Oke, boleh. Waktu dan layar. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, di sini aku akan ngejelasin kayak tips mengatasi masalah belajar. Nah, sekarang kan sudah Hamin 10 TBK ya. Nah, apa aja ya masalah dalam belajar? Nah, biasanya masalah-masalah dalam belajar yang sering terjadi itu yang pertama itu ada kelelahan karena mungkin kesibukan ya, karena terlalu banyak sibuk. Kemudian mengakibatkan kelelahan. Kemudian yang kedua itu susah bagi waktu. Kadang terlalu bersantai-santai sehingga waktu untuk belajar itu terlalu sedikit. Nah, yang ketiga itu bisa sulit memahami materi. Kemudian yang keempat itu kurangnya motivasi sehingga menjadi kayak nggak ada motivasi nih. Jadi belajarnya semakin kendor. Yang kelima itu mungkin gaya belajar yang kurang efektif dan yang keenam itu sering menunda-nunda. Nah, kebanyakan itu biasanya yang ada di nomor 6 ini. Jadi kayak ntar lah mungkin kayak sekarang jam 7 ntar jam 8 akhirnya pada hari itu kita tidak belajar. Nah, cara ngatasinnya gimana sih ya? Nah, ini ada sekedar tips dari aku dan dari pengalaman aku ya. Yang pertama itu kayak buat jadwal rencana belajar. Nah,
pasti kalian kan ada jadwal rencana belajar nih. Mungkin yang belum ada jadwal rencana belajar bisa membuat jadwal rencana belajar. Kayak menyesuaikan dengan waktu yang bisa. Mungkin kayak Senin mengerjakan subtes ini, kemudian Selasa subtes berikutnya, atau gimana caranya lah. Dengan menyesuaikan kesibukan di luar waktu belajar. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan gaya belajar. Jadi kalian harus memahami gaya belajar yang kalian bisa. Karena kan setiap orang itu berbeda-beda ya gaya belajarnya. Kayak ada yang lebih masuk dengan menonton YouTube atau membuat catatan dan sebagainya. Nah, kemudian lebih banyak mengerjakan soal atau tryout daripada belajar materi. Karena sekarang kan sudah H-10 UTBK juga ya. Kalau misalnya fokus pada materi, mungkin kan terlalu banyak. Lebih baik kayak mengerjakan banyak mengerjakan soal-soal kayak evaluasi dari soal-soal sebelumnya, mereview soal, atau bahkan melakukan tryout. Tapi kalau untuk tryout ya bisa mengerjakan tryout kayak 2 sampai 3 tryout lagi ya. Jangan juga kayak tiap hari menggempur untuk mengerjakan tryout karena pasti kayak kapasitas otak juga bakal lebih apa namanya bakal lebih lelah ya sehingga mungkin terjadi stres tentangnya. Kemudian yang keempat bisa kayak berdiskusi atau belajar bareng. Karena belajar bareng juga sangat berpotensi untuk meningkatkan kayak semangat belajar ya, kayak sharing bersama teman atau bahkan kayak ya sama kakak-kakak tutor di Caraku atau bahkan kakak-kakak mentor juga. Nah, bisa juga selain berdiskusi dengan apa namanya, selain materi, bisa juga berdiskusi terkait kayak kendala, masalah atau apapun itu. Karena kayak berdiskusi terkait kayak kendala dalam belajar dan lainnya itu kayak bisa meningkatkan motivasi kita dalam belajar. Kemudian yang kelima itu kayak selalu ingat sih dengan target atau tujuan kita. Kayak mungkin sekarang kita males nih untuk belajar. Nah, kalau kita kayak ingat dan ada tujuan kita dalam belajar itu bisa jadi motivasi besar sih kayak misalnya kalau misalnya kita nggak belajar hari ini mungkin kita nggak masuk kayak ke universitas yang kita impian jadi kita harus kayak selalu semangat lah kayak misalnya sesibuk apapun kayak usahakan setiap harinya untuk belajar. Kemudian yang keenam itu menjaga pola istirahat dan jam tidur yang cukup. Nah, walaupun kalian kayak tiap hari kayak belajar dan ya menggempur lah soal-soal UTBK ini. Nah, kalau misalnya pada hari H tes kalian sakit, kayak percuma aja kan, kayak sia-sia atas perjuangan yang sebelumnya. Jadi, kayak menjaga pola istirahat dan jam tidur yang cukup itu sangat penting ya. Kayak misalnya 7 sampai 8 jam per hari itu kayak otak juga akan menjadi lebih fresh lah. Nah, mungkin segitu sih kayak beberapa pengalaman dan tips yang bisa aku berikan ya. Nah, ini kayak sekedar motivasi yang aku berikan untuk kalian. Nah, kayak kita ini bukan soal siapa yang paling pintar sih, tapi siapa yang paling konsisten dan gigih. Jadi kalian nggak perlu merhatiin di luar sana seberapa banyak orang pintar, tapi ya seberapa kita paling konsisten dan gigih dalam belajar. Kayak percuma kalian pintar tapi kayak malas belajar, kayak ya nunda-nunda, kalian akan kalah sama orang-orang yang kayak biasa aja tapi kayak konsisten selalu kayak ngerjakan tryout, selalu belajar belajar soal-soal UTBK. Ya, faktor laki juga pasti ada sih. Tapi ya mungkin 1 banding 1.000 orang di luar sana lah yang kayak nggak belajar, kemudian lolos UTBK. Nah, jadi pilihan kalian itu untuk sekarang cuma ada dua sih, kayak mau belajar atau gagal di kemudian hari, kayak gitu aja sih. Nah, semoga ya kalian semua juga lolos ya di UTBK, terus keterima di pilihan satu dan masuk ke universitas impian kalian. Mungkin sekian sih materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Kak Efran ya. Tadi ada motivasi quotes ya, quote of the day. Bukan siapa yang pintar, tapi siapa yang gigih dan juga bertahan sampai akhir. So, buat teman-teman yang ngerasa masih minder, jadi masih bisa punya waktu ya, dan juga masih punya kesempatan nih, sama kesempatannya dengan setiap orang.
untuk mencapai dan juga untuk menggapai kampus impiannya masing-masing. Nah, setelah kita tadi mendengar ya materi dan juga penyampaian dari Kak Arbi, Kak Fauzan maupun Kak Efra, sini kita mau buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pengen tanya nih terkait dengan tips and trick or something atau sesuatu hal yang lain, boleh banget buat ditanyain. Boleh untuk present ya teman-teman ya, atau mungkin kalau misalnya ada kendala boleh disampaikan juga melalui kolom chat, nanti aku bakalan bacain kayak gitu teman-teman. Untuk sesi tanya jawab aku buka, boleh banget buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, kalau gitu mungkin ada yang pengen tanya dulu, boleh di kolom chat ataupun raise hand. Oh, ada yang tanya. Kak izin bertanya, kalau fitur Find, apakah itu bisa digunakan di UTBK? Boleh, mungkin dari siapa yang mau menjawab? Dari Kak Arbi, Kak Fauzan, atau Kak Efra? Oh boleh. Eh, Boleh? kalau nggak salah itu ada apa ya? Pas zamanku itu nggak ada fitur CTRL-F sih. Cuman ya kurang lebih nggak ada CTRL-F soalnya bukan di browser kalau nggak salah. Mungkin ada teman-teman tutor yang beda pengalaman pas lagi TPK SNMPTN. Ya, mungkin aku izin nambahin ya. Eh, ya betul. Jadi untuk fitur find ya, atau ini ya pencarian di sistem CBT itu memang nggak ada, karena memang sistem ujiannya itu teman-teman dirancang supaya dalam bentuk aplikasi ya. Jadi mirip-mirip lah dengan mungkin, tapi teman-teman mungkin di sini tidak ada yang dapat ini ya UN ya. Nah, sistemnya itu mirip-mirip dengan seperti itu. Jadi fitur CBT, ujian CBT itu dia tidak ada fitur CTRL F-nya ya, atau untuk pencarian seperti itu. Jadi pure harus membaca gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau dicoba terus ternyata bisa digunakan, apakah boleh, Kak? Agak maksa ya. Oke, boleh dari kakak-kakak mentor mau menjawab? Sepertinya tidak, karena memang build-nya nggak ada. Hati-hati guys, jangan sampai kalian ingin mencoba terus tiba-tiba laptop kalian ngehang, nge-lag, dan sebagainya. Oke, Kak Zaki, boleh yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanya? Ini pertanyaan apa ya? Mending nembak B atau C? Aku izin jawab ya, mending kalian nembak F aja, meskipun opsinya dari A sampai E gitu aja. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Beda deh, aku izin bertanya aja kalau gitu deh. Gini Kak, biasanya kan kalau tadi kan ada semacam, mungkin ini pertanyaannya buat Kak Arbi sama Kak Fauzan dulu ya. Oke, nggak jadi. Kak, ada pertanyaan. Kak, misal ada pas UTBK ternyata nggak sengaja kepencet sesuatu yang membuat keluar dari halaman tes atau gimana, itu bisa dikembalikan lagi atau enggak, Kak? Mungkin dari Kak Arbi, Kak Fauzan sama Kak Efran ada yang mau jawab? Kayaknya sih bisa sih. Kalian tinggal, kan ada pengawas, itu tinggal angkat tangan aja. Ya angkat tangan aja dan itu bakal ditanganin kok. Maksudnya keluar halaman tes, kayaknya nggak ada sih fitur keluar halaman tes. Adanya itu fitur submit. Itu jangan sampai dipencet karena misalnya kalian baru ngerjain satu soal terus kalian submit itu, wah bakal menyesal sih. Menyesalnya 1 tahun. Yes, 1 tahun perjuangan.
Oke. Jadi nanti bisa disampaikan ya ke pengawas di ruangan ya teman-teman ya kalau misalnya ada sesuatu hal. Tapi dicoba dimaksimalkan, jangan sampai memencet tombol yang aneh-aneh, mungkin kayak tombol off-nya, tombol off di komputer, atau mungkin tombol submit sebelum kalian benar-benar yakin untuk mensubmit. Gitu. Oke, baik, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lainnya, atau mau tanya sama Kak Arbi dan juga Kak Fauzan dulu deh. Biasanya kan kalau terkait dengan PK dan PM ya, tadi ada apa namanya, ada tips and trick ya buat dari kalian ya Kak ya. Kalau misalnya itu bisa diakumulasi atau dibagi waktunya. Misalkan aku agak lupa ya waktu buat PK sama PM berapa. Anggap aja 30 menit lah. Dan itu untuk mengerjakan 20 soal. Otomatis kan satu soal butuh waktu 1,5 menit ya. Nah, kira-kira kalau misalnya udah ngerjain satu soal tapi belum selesai, udah 1,5, dianggap 1,5 menit lewat tapi belum selesai nih. Kira-kira lebih baik beralih ke soal selanjutnya atau tetap ngerjain itu sampai selesai dulu nih? Mungkin dari Kak Arbi dan juga Kak Fauzan dulu. Oke, aku izin ya. Ya, jadi kalau misal dapat sudah mengestimasi ya bahwa di satu soal itu misal 1,5 menit ya waktunya buat menjawab, terus di 1,5 menit itu nggak selesai gitu. Kalau dari aku sendiri sebaiknya kalau sudah tengah jalan ya, kalau sudah tengah jalan dan teman-teman yakin bisa dapat jawabannya, dilanjutin aja. Jangan sampai model soal itu adalah model soal hot yang memang pengerjaannya agak panjang ya. Nah, kalau seperti itu kan kalau teman-teman ini ya benar di soal itu, otomatis itu bakalan ini ya ngedongkrak nilainya teman-teman karena model soal hot itu seperti itu. Cuman teman-teman itu juga ya kembali ke keyakinannya juga ya. Kalau teman-teman nggak yakin, ini kayaknya banyak salahnya deh. Ini kayaknya di atas kayaknya nemuin tuh titik salahnya. Terus kalau dihitung ulang itu kayak buang-buang waktu, maka mending pindah ke soal berikutnya. Seperti itu. Tapi selagi teman-teman dapat atau tahu caranya, cara menjawabnya ya, tahu langkah-langkahnya, maka nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan. Karena nanti soal-soal berikutnya kan ada model, kan apa namanya, tingkat kesulitan soal itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bahkan mudah gitu. Jadi teman-teman sisa ini ya, kalau mudah ya sebentar aja, 15 detik mungkin sudah bisa. Yang model logika matematika ya, bisa di bagaimana teman-teman membaca terus analisis dengan logikanya, aja tembak jawaban. Oke, thank you Kak Arbi. Next kita balik ke pertanyaan komentar lagi. Yang pertama nih, untuk baju apakah harus berkerah apa enggak Kak? Dan yang kedua, kalau misalnya kayak tunik atau gamis, apakah diperbolehkan apa enggak? Boleh mungkin dari Kak Efran, Kak Fauzan, sama Kak Arbi? Izin menjawab ya kayak Boleh? untuk kayak terkait tata tertib pakaian atau syarat pakaian sebenarnya boleh diwajibkan untuk yang berkeras sih. Tapi kalau misalnya untuk bagi wanita ya, kalau misalnya ingin menggunakan tunik atau gamis, boleh juga kayak menyesuaikan saja Kak. Yang penting tidak mengganggu prosesnya UTBK. Tapi kalau ingin menggunakan bagi yang pria ya, kalau ingin menggunakan kayak kaos oblong itu tidak diperbolehkan sih Kak. Seperti itu Kak. Oke. Thank you Kak Efran. Kita beralih ke peralat tulisan. Boleh kok, gila. Oke, di sini yang tentang coret-coretan udah dijawab ya. Kalau berkaitan sama alat tulis, apakah bawa sendiri apa enggak? Mungkin ada yang mau jawab? Bawa sendiri guys, bawa sendiri. Boleh? Oke, bawa sendiri ya. Iya, bawa sendiri. Oke. Bawa sendiri ya teman-teman ya. Mohon diperhatikan bahwasanya ada beribu-ribu orang yang ikut UTBK. Nanti kalau nyiapin beribu alat tulis agaknya susah ya gitu ya. Jadi bisa dibawa sendiri secukupnya. Nanti dipastiin kalau misalnya nggak ada kendala juga dalam alat tulisnya. Iya, boleh bawa pulpen, boleh bawa alat tulis kayak gitu. Oke, tadi karena udah nanya ke Kak Arbi sama Kak Fauzan, sambil nunggu lagi mungkin dari teman-teman yang nanya, aku mau tanya ke Kak Efran. Tadi kan salah satu masalah dalam belajar ya Kak, itu adalah kelelahan nih. Tapi di sini ada beberapa kondisi ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa, oh bentar lagi mau UTBK, nggak bisa tidur nih, aku harus push buat belajar.
Tapi di situ kan ada efek sampingnya juga ya, nggak belajar takutnya. Kalau misalnya nggak belajar saat itu dia takut kalau misalnya ketinggalan materi atau mungkin ada sesuatu hal yang dia cemaskan. Tapi kalau misalnya dia benar-benar push terus dalam belajar, dia antara emang nggak bisa buat tidur karena tadi cemas ya. Kalau misalnya tidur gitu ya, dan kalau misalnya benar-benar push, takutnya dia nggak konsen terhadap materi yang dipelajari. Kira-kira dari Kak Evan gimana nih si saran atau mungkin solusinya? Ya, izin menjawab ya kak ya. Kalau saran dari aku sih sebenarnya ya balik lagi ke yang pertama sih kak. Kayak kita harus wajib membuat kayak jadwal rencana belajar ya, kayak menyesuaikan waktu. Jangan kayak sampai terus-terusan kayak kita ngegempur ya misalnya pada malam itu kayak misal nggak bisa tidur nih, kayak kita terusan belajar sampai subuh. Karena itu sangat tidak baik ya kak. Walaupun ya mungkin ada overthinking kayak ketinggalan materi atau sebagainya. Tapi ya percaya sih guys, kayak kesehatan itu nomor satu kalau buat aku sih. Karena kayak percuma kalian nih, kayak misalnya H-7, kalian terus-terusan belajar, kayak nggak tidur atau bahkan tidur sampai pagi kayak gitu. Saat pagi baru tidur. Tapi pada hari HUTBK kalian kayak kelelahan, kayak misalnya kurang sehat, kayak ya sia-sia. Kemudian juga yang kedua kayak ya kapasitas otak sih Kak. Kayak otak kalian pasti kelelahan, daya pikir daya otak, kemudian daya tangkap pikiran kalian pasti sangat berkurang karena kayak terus-terusan digempur kayak ibaratkan mesin ya. Kayak tiap hari dipakai nggak ada jam istirahat ya pasti akan sangat lelah sih kayak lebih baik menyesuaikan kayak misalnya pada hari ini kayak 2 jam kemudian besok kayak 2 jam yang penting kayak konsisten dan tetap stabil sih kalau menurut aku. Insya Allah kok semua materi kayak semuanya bakal terselesaikan dengan baik sih gitu sih Kak. Oke, thank you Kak Efren. Lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Bentar, tadi mana? Bilang. Oke. Buat pertanyaan terbekasan tadi kayaknya, oke, tentang mas kayaknya dihapus ya. Oke, yang pertama sebelum UTBK, kira-kira apa aja sih yang dicek Kak ya? Dan tadi sempat ada pertanyaan, ada ketentuan map, warna map atau enggak? Boleh kalau misalnya ada yang mau dijawab dulu tentang perberkasan? Baik Kak, izin menjawab lagi ya Kak ya. Nah kalau soal pemberkasan sih, kayak misalnya apa aja yang dicek ya. Yang pertama itu kalian wajib banget membawa alat tulis ya. Kemudian yang kedua itu kartu peserta UTBK kalian, jangan sampai ketinggalan. Nah kemudian yang ketiga itu bisa data diri, kayak misalnya KTP atau kartu pelajar. Bahkan untuk kayak yang kelas 12 itu wajib banget bawa surat keterangan bahwa kalian menunjukkan kelas 12. Dan yang untuk Gapiar itu kalian membawa ijazah yang sudah dilegalisir. Nah, kalau soal map, mungkin menyesuaikan di pusat UTBK kalian yang kalian pilih. Nah, soalnya beberapa pusat UTBK tidak perlu membawa map. Contohnya kayak di Universitas Lampung. Dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak perlu membawa map. Karena ntar kan kalian datang nih, kayak H-1, H-sejam sebelum pelaksanaan UTBK. Jadi kalian itu dibarisin sebelum peserta masuk ke dalam ruangan UTBK ya. Jadi yang kalian pegang itu hanya kartu identitas diri beserta kartu peserta UTBK. Seperti itu sih. Oke. Next berkaitan sama tadi ya, tips and trick tentang tidur dan juga belajar. Kak, misal H-1 TBK kita masih ada materi yang belum dikuasai, mending tetap belajar atau istirahat untuk hari H. Siapa nih? Boleh Kak? Iya. Eh, Kalau misal H-1, menurutku kalau misal teman-teman ada yang belum dikuasai, dan benar-benar belum dikuasai dari nol banget, menurutku kalian jangan sampai belajar itu. Tapi teman-teman lebih fokuskan ke materi yang lebih kuat gitu. Maksudnya materi yang, kan sebenarnya teman-teman pasti udah belajar materi yang sering keluar tuh. Kalau misal dirasa materi ini tuh kayak nggak keluar tahun-tahun sebelumnya. Kayak misal dari tahun sebelumnya ini nggak pernah keluar. Dan kalian belum pelajari itu. Menurutku ini kurang worth itu untuk dipelajari kalau misal dari nol. Tapi kalau misal teman-teman kayak mau baca aja soalnya gitu, kayak contoh soal dan kemudian kayak ini tuh nanti soalnya ngapain aja gitu, itu boleh. Tapi kalau misal mau belajar dari nol, menurutku jangan. Better kalian
perkuat yang sering keluar soalnya dan teman-teman memang jago. Jadi tinggal kayak review aja gitu. Jadi nanti lebih rileks untuk menghadapi SNPT besoknya gitu. Oke, thank you Kak Fauzan. Next, Kak, adakah list materi soal yang kemungkinan muncul? Mungkin ada yang mau jawab terkait dengan list materi yang kemungkinan muncul? Ya, aku mungkin izin jawab ya. Boleh. Oke. Nah, kalau list materi yang sering muncul, teman-teman, aku rasa teman-teman sudah dapat di kelas di bimbel Ceraku. Nah, model-model soal yang sudah dikeluarkan itu di tryout di tiap paket itu semuanya model-model yang familiar ya yang tiap tahun muncul. Jadi teman-teman sudah terlatih seharusnya ya kalau misal tiap kelas teman-teman memahami atau memperhatikan materi-materi tersebut. Nah, mungkin yang dua subtes ya kebetulan karena aku juga tentor di dua subtes dan sesuai dengan pengamatanku di tiap tahunnya untuk penalaran matematika di PM itu barisan dan deret ya, barisan dan deret, terus peluang baik itu permutasi ataupun kombinasi itu salah satunya ada yang keluar, terus menghitung gabungan dari bangun datar. Jadi ada bangun datar yang dibuat kayak misal ada segitiganya terus gabung dengan perseginya. Nah, itu diminta menghitung luasnya. Nah, itu juga ada. Jadi teman-teman harus menguasai rumus-rumus luas dan memperhatikan yang mana yang dimaksud. Kadang kan di model soal itu kan dia tidak mungkin tanya panjangnya sekian, lebarnya sekian, terus tentukan luasnya nggak mungkin ya. Jadi di soal UTBK itu nggak mungkin nggak semudah itu. Jadi di soalnya itu dia misal disimbolkan ini alfa, terus ya ini jika diketahui yang ini maka hasilnya bagaimana. Nah seperti itu sehingga teman-teman harus menalar gitu. Terus di PPU, nah di PPU mungkin yang sudah ketemu dengan aku di kelas ini ya di kelas PPU yang paling sering itu ini ya ide pokok, gagasan utama, terus topik, penarikan kesimpulan itu model-model soal yang sering sering keluar. Terus kalimat efektif tidak efektif, apalagi ya ya itu beberapa topik-topik yang apa namanya prediksi kemunculannya itu tinggi seperti itu. Untuk subtes yang lain lihat aja ya di ininya di paket-paket yang sudah disediain oleh tim Caraku Academy seperti itu. Oke, thank you Kak Argi. Bagi teman-teman yang suka membolos, ayo kemarin kalau misalnya hadir di kelas kayaknya cuma 2 orang 3 orang. Ayo, kira-kira tahu nggak ya list materinya? Jadi di teman-teman yang bisa untuk aktif ya join di bimbel ya karena tentunya di bimbel cara akademi juga menghadirkan soal-soal yang biasanya juga muncul. Next, setelah berkaitan sama pakaian yang di atas berkerah apa enggak, kita beralih ke yang bawah. Kak, untuk sepatu apakah boleh pakai sneakers yang bermotif atau enggak? Boleh kalau misalnya mau dijawab? Ya, izin menjawab ya Kak ya. Kalau Boleh. kayak sepatu sih sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya. Yang penting kayak sepatunya kayak tertutup semua. Maksudnya tidak boleh menggunakan kayak sendal slop, apalagi model sendal ya kayak. Kalau misalnya sesuai motif, apakah kayak berwarna putih, hitam dan sebagainya, di sana tidak ada kayak ketentuan khusus ya. Cuman ya balik lagi guys ke kayak ketentuan di pusat UTBK yang kalian pilih. Karena walaupun kayak kayak pusat UTBK pusat ya atau misalnya panitia pusat sudah menentukan kayak tata tertib dan sebagainya, biasanya pusat UTBK atau universitas UTBK kalian itu apa namanya menciptakan tata tertib baru. Jadi harus diperhatikan juga ya dari pusat UTBK yang kalian pilih. Seperti itu sih Kak. Kalau Flatus boleh nggak nih Kak Efran?
Kalau flat sos boleh kakak. Oke. Nah, kalau flat sos boleh atau tidak, usahakan yang tertutup ya. Karena dari tahun kemarin sih di Unila, untuk Unila ya, flat sos tidak diperbolehkan. Jadi menggunakan sepatu yang tertutup semua gitu sih. Tapi ya mungkin ada beberapa pusat UTBK lain yang boleh atau tidak, aku juga kurang tahu ya. Jadi kalian harus memperhatikan dari pusat UTBK yang kalian pilih sih, seperti itu. Oke, thank you. Next, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, anyway aku simpulin dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan. Aku sambil simpulin. Jadi terkait dengan pertanyaan ya, yang pertama tadi berkaitan dengan pakaian, semua pakaian. Jadi yang di atas itu kalian bisa menggunakan pakaian berkerah. Terkait dengan tuni dan juga nanti gamis, nanti bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya dilihat juga tentang ketentuan di pusat UTBK-nya masing-masing, maybe atau mungkin beberapa pusat UTBK itu memperbolehkan beberapa hal ya gitu, atau mungkin yang lainnya juga nggak memperbolehkan beberapa hal, jadi bisa ditanyakan. Terus terkait dengan rambut, usahakan jangan semiran ya teman-teman ya. Terus di sini terkait dengan berkas dan juga alat tulis, kalian bisa menyiapkan semuanya. Map itu biasanya nggak ada ketentuan, tapi boleh banget kalau misalnya mau dibawa buat jaga-jaga, alat tulis bisa dipersiapkan juga. Nah, ada pertanyaan lagi, semisal waktunya udah mau habis, mending kita ngeblok jawaban atau mending dikosongin? Boleh mungkin ya, Kak Arbi, Kak Fauzan, Petra. Kita ke Kak Fauzan boleh deh. Gimana Kak Oke, Fauzan kira-kira? aku bingung. Tadi siapa yang mau jawab? Misal waktu udah mau habis, mending kita ngeblok jawaban. Wah, jangan dikosongin dong, bro. Maksudnya, menurut aku jangan dikosongin sih. Better kalian eh, ada namanya teknik mengarang tapi secara saintifik. Maksudnya, ya kalian eliminasi dulu. Pastikan kalian eliminasi dulu. Misal ada dua jawaban gitu. Nah, itu bisa tuh. Habis itu kalau kalian mau ngarang secara logika kalian masing-masing, apa yang kalian percaya. Teman-temanku ada yang kayak ngitung langit-langit, ada yang ngitung kancing, ya berbagai macam teknik. Tapi aku sarankan kalian pastikan dulu, kalian kerucutkan dulu jawaban yang paling benar. Kalau ada dua opsi, aku sarankan ada dua opsi. Kalau tiga opsi itu terlalu berat, dua opsi yang paling benar mana itu. Kalau misal ngeblok, bisa sih. Cuman itu pilihan terakhir banget. Kalau misal kayak tinggal semenit dan kalian kurang 10 soal, itu kayaknya wajib ngeblok sih. Itu sih dariku. Oke. Ini kalau dari aku pribadi yang mungkin aku izin tambahin ya, kalau dalam literasi itu kalian bisa lihat ya, biasanya ada identik dari 5 soal, kalau misalnya dari 5 opsi, kalau misalnya kalian benar-benar nggak tahu jawabannya apa, malas baca karena waktunya udah habis, kalian lihat dari 5 opsi kira-kira pada panjang semua atau pendek semua. Kalau misalnya pada pendek semua ada satu jawaban yang paling panjang, nanti bisa di cross check ya. Barangkali jawaban terpanjang itu menang gitu. Tapi biasanya juga itu biasa menjadi pengecoh atau sebaliknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tentang PK sama PM itu biasanya ada diketahuinya atau kayak misalnya X plus Y sama dengan 2 gitu ya. Ternyata jawabannya itu ada 100. Nah, itu nggak mungkin 100. Diusahakan jangan mengambil jawaban yang sangat tidak mungkin gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh menebak tapi agak cenderung dikit gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya sambil mungkin aku simpulin lagi ya terkait dengan tips and trick tadi. Jadi teman-teman bisa untuk ini ya terkait dengan list materi yang biasanya mungkin keluar bisa dipelajari lagi di materi UTBK cara akademik. Terus terkait dengan estimasi dan sebagainya nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya waktunya udah habis, kalian diusahakan banget karena nggak ada minimal poin. Diusahakan banget semua jawaban itu sudah terisi. Terus terkait dengan teknis perkomputeran, kalian juga bisa untuk lihat ya tutorial cara mengerjakan UTBK itu kayak gimana. Jangan sampai memencet tombol-tombol yang dalam tanda kutip aneh-aneh, tombol off-nya komputer dan sebagainya. Kalau misalnya belum belum yakin dengan jawaban, jangan disubmit dulu dan sebagainya. Jadi nanti benar-benar dipersiapin untuk itu. Dan
Mungkin aku tunggu sampai jam 20 kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ya, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Tadi ada tips and trick juga terkait dengan PK, PM, literasi, dan seterusnya. Jangan sampai kalian juga mengumpus diri kalian sendiri sampai sakit, malah hari hanya nggak bisa hadir di UTBK, itu jangan ya. Jadi benar-benar dari segi kesehatan dan juga dari segi fisik, atau fisik dan mental itu benar-benar udah siap, benar-benar dipersiapkan kayak gitu teman-teman. Mungkin ada lagi terakhir. Oke, aku countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke acara selanjutnya. Yakni ada penutup dan juga mungkin sepatah dua patah kata ya dari Kak Niam. Boleh Kak Niam, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyu atas kesempatannya ya. Tadi kita udah mendengarkan materi dari Kak Efran, Kak Arbi sama Kak Fauzan terkait tips pengerjaan UTBK sama terkait masalah belajar dan lain sebagainya. Aku harap teman-teman juga bisa mengambil apa namanya ilmu dan juga beberapa triks yang disampaikan oleh masing-masing mentor seperti itu. Terus di sini ada beberapa pengumuman yang akan aku sampaikan. Yang pertama itu terkait jadwal di minggu depan. Minggu depan yaitu mulai hari Senin besok sampai tanggal berapa ya? Sampai hari Minggu tanggal 20 akan ada pemadatan kelas. Jadi satu minggu itu ada 14 pertemuan ya teman-teman. Kurang lebih satu hari ada 2 pertemuan di sore sama malam hari gitu. Jadi aku harap teman-teman di sini juga semangatnya bisa ditambah lagi ya untuk mengikuti kelas. Terus buat yang sering bolos kelas ya, minta tolong bisa dimaksimalkan di pekan-pekan 2 pekan terakhir ini ya. Kalau misalkan ada berhalangan boleh nggak apa-apa izin. Tapi nanti setelah itu wajib mereview materi yang sudah kita upload di Google Classroom dan juga melihat rekamannya seperti itu ya. Terus betul apa yang dikatakan oleh para mentor ya, karena ini waktunya kurang 2 minggu, jadi prioritas utama kalian mungkin lebih ke mereview materi ya, ataupun latihan-latihan soal yang sudah apa namanya yang sudah diberikan. Nah dari awal silakan itu direview, khususnya yang paket soal ya teman-teman. Nah, kita ada paket 9 paket soal nanti, dan itu benar-benar harus direview dan insya Allah untuk paket soalnya sudah kita sesuaikan ya. Dan itu ada berbagai macam jenis tipe soal gitu sebenarnya ya. Karena kita nggak tahu nanti yang muncul di UTBK itu tipe soal yang mana. Karena setiap tahunnya pasti ada tipe soal yang baru ya. Contohnya kayak tahun lalu itu ada beberapa tipe soal yang baru seperti flowchart, terus ada apa lagi ya, memilih 2 jawaban yang benar dan lain sebagainya gitu. Jadi pelajari segala jenis soal, tipe jenis soal seperti itu. Mungkin itu teman-teman, sedikit pesan dari aku, tetap semangat ya, dijaga kesehatannya juga seperti itu. Oke, terima kasih, kembali lagi ke MC. Oke. Next kita beralih ke sesi yang paling penting yaitu sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman semua yang nggak on cam, dimohon untuk on cam ya. Oke, kita lihat wajah-wajah kalian yang sangat antusias untuk UTBK hari ini. Jadi tunjukkan antusias kalian. Kalau misalnya ada yang mau prepare untuk siap-siap dan sebagainya diperbolehkan. Jadi take your time. Anyway, tadi udah sempat dibahas ya, sambil mungkin nunggu teman-teman. Aku tunggu sampai 20.05 deh ya. Sambil nunggu di dalam 20.05 untuk dokumentasi, tadi udah sampaikan sama Kaniam ya, bahwasanya di minggu ini benar-benar terjadi kepadatan kelas, benar-benar padat, udah diatur sedemikian rupa dari semua materi subtes. Jadi dimohon teman-teman bisa untuk dimaksimalkan ya, yang bolos-bolos tolong dikurangi bolos-bolosnya, bisa diikuti juga kelasnya ya, karena itu juga menjadi bahan persiapan kalian. Kalau misalnya fasilitatornya aku nanti kalau misalnya kalian nggak hadir bakalan kubo rumah kalian kayak gitu. Jadi oke, harus datang kalian. 1 menit sebelum ini mungkin aku countdown 10 detik sebelum aku buka sesi dokumentasi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, kalau udah aman semuanya, aku kasih ke Kak Mira ya untuk sesi dokumentasinya, untuk aku pimpin. Untuk gaya pertama, gaya formal dulu ya teman-teman. Oke, prepare. 3, 2, Kak Fauzan mau vote ikut foto nggak nih? Oke. 3, 2, 1. Oke, gaya kedua gaya bebas. 3, 2, 1. Next, biasanya butuh 3 ya, sama kayak biasanya kita mewujudkan generasi yang cerdas, anjay. Oke, 3, 2, 1. Oke. Sekian ya teman-teman untuk mentoring ke-7 kali ini, karena tadi kita buka dengan doa, kita juga tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di mentoring ke-7 kali ini. Aku juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik ini sengaja maupun tidak sengaja selama proses mentoring ke-7 berlangsung. Dari aku Wahyus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semuanya.